squat pakai beban flat 20 kilo ya, squat ya, pakai beban flat ya. Dimulai ya. Mantap ya, kuatnya pakai flat, boleh sekali ya. Ini ototnya, otot yang kiri, ini otot yang kanan. Nah, tuh udah lumayan ya. Walaupun beratnya masih 65 kilo, tetap semangat, nggak pernah nyerah. Capek, pasti capek ya, nggak ada kata nggak capek. Mama setiap olahraga maupun jelas capek ya. Kalau capek pasti saya istirahat 1 menit, nanti mulai lagi supaya untuk rest sebentar. Bukan berarti kalau udah habis latihan saya langsung alat berikut, enggak, istirahat dulu, habis itu baru menuju yang berikutnya ya. Jadi kalau kalian semua geng ada berat saya 65 kilo itu, terus jalani latihannya ya. Jangan tiba-tiba mundur gara-gara mungkin beratnya nggak naik ya, atau beratnya stuck di situ. Nah, kenapa bisa stuck? Ya stuck mungkin kadang kan ada orang itu yang buat naik BB-nya susah, ada yang buat naik BB-nya itu sangat gampang ya. Semua itu ya tergantung dari metabolismenya. Nah, kalau ada yang lambat, kalau yang bagus cepat naiknya. Nah, kebetulan saya juga pagi ini kan nyarinya otot, jadi kalau latihan yang berat ya, latihan yang beban atau yang pemula itu juga iya. Jadi semuanya saya harus menguasai, bukan yang berat aja. Nah ya, tapi setiap program saya udah atur setiap seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Nah, dan itu juga programnya pasti akan terus berganti-ganti ya, tidak ada yang itu aja. Nah, misalnya mungkin ada yang beberapa diulang, ada yang beberapa tidak diulang ya. Nah, diulang itu saya lebih paham ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian ada latihan yang sama titik itu pasti jam terbangnya pasti udah banyak banget ya, udah banyak banget. Tapi ada juga orang yang latihan tahun 2 tahun tapi ternyata dia masih pakai titik ya, mungkin alasannya dia masih ragu ketika angkat berat ya, takutlah nanti alasannya ya bisa ketimpa gitu ya, atau mungkin bisa ketiban gitu ya. Nah, emang kita sini lakukan juga seperti itu. Yang pertama bisa seperti yang timpa, yang kedua bisa namanya cedera. Cedera itu macam-macam, cedera otot, cedera hanya mungkin cedera basah tapi cepat sembuh. Nah, kalau fatal itu lebih bahaya lagi. Nah, makanya setiap latihan itu harus namanya disesuaikan beban. Jadi bukan terus selalu dipaksa. Kalau kuatnya misalnya angkatnya hanya 30 kilo, ya udah 30 kilo, jangan dipaksa lagi buat untuk naik ya
ke 50 kilo, nanti akibatnya kalau dipaksa ambruk atau jatuh gitu ya. Yang jatuh siapa? Ya kitanya yang jatuh. Makanya saya di sini pun juga tidak memaksa. Kalau saya kuatnya misalnya 20, ya 20. Tapi kalau bisa lebih, ya lebih. Kalau saya paksa, saya akan jatuh. Jadi keseimbangan badan itu akan kurang. Nah, itu yang pertama juga. Intinya ya, emang harus begitu. Nge-gym itu harus dari tekad kuat banget. Kalau nggak ada tekad, nggak bisa. Tapi nge-gym itu memang benar bisa memperbaiki struktur tubuh semua, ya. Itu benar banget, ya. Jadi nggak ada yang dibilang nge-gym nanti tahu-tahu hasilnya gitu-gitu aja jadi jelek. Enggak, justru nge-gym itu yang ada malah akan jadi bagus badan, ya. Apa yang diinginkan semua bisa kesampaian, bisa, ya. Kayak tadi saya lah, contohin di awal sama sekali nggak ada ototnya, tapi setelah saya melakukan berat gym, saya pelan-pelan pasti berotot. Nah, dan di sini pun pasti semuanya sama. Di tempat saya ini, public fitness itu sama, semuanya pasti mulai dari awal, dari yang berbagai macam struktur organ tubuhnya, ya. Saya nggak bisa pastikan mereka seperti apa, tapi jelas banyak nih istiwanya macam-macam. Mungkin ada yang sama seperti saya, mungkin ada yang berbeda, gitu ya. Nah, makanya nge-gym itu bisa berkeren. Apa itu benar? Benar. Buktinya banyak. Ada banyak orang, ya. Tuh, buktinya banyak sekali. Ya nggak? Nah, jadi semuanya memang asli, ya. Tuh, nggak ada yang namanya direkayasa, nggak ada namanya tidak ada kata hasil dari nge-gym. Itu nggak ada. Pasti akan ada hasilnya, tapi harus sabar, ya. Harus telaten, gitu. Kalau nggak telaten, ya nggak bakal ada hasil. Yang ada nanti, ya apa ya, hasilnya malah jadi jelek. Tapi kalau udah sabar nunggunya, pasti nanti 3 bulan, 4 bulan, biasa atau 5 bulan, biasanya hasil itu tampak setelah menjalanin itu kurang lebih 4 bulan lah baru ada hasilnya. Kalau masih sebulan itu udah kelihatan, cuma masih sama-sama. Nah, kalau ini bagus lagi udah setahun, yang lebih pengalaman lagi, nge-gym udah 3 tahun. Nah, ya, itu tergantung pengalamannya berapa banyak. Semakin pengalaman, maka pasti semakin beda. Dari beban juga akan beda, dari beban mesin juga akan beda, dari cara manualnya juga akan beda, dari cara untuk pemulanya walaupun pengalaman juga pasti akan beda. Jadi nggak mungkin sama, ya, akan berbeda. Nah, nggak bisa semuanya dibilang sama, nggak bisa, ya. Bisa ada perbedaan, gitu, ya nggak. Nah, tapi kalau emang dibilang apa capek, ya itu betul. Nah, makanya di saat waktu capek, misalnya waktu di step 1, ya capek, sebentar 1 menit, 2 menit lah namanya gitu. Habis itu mulai lagi. Nah, saya di sini tuh nge-gym itu kita 3 kali gerakan yang sama, ya, atau 3 set lah. Misalnya gini, saya gerakannya misalnya squat, maka 3 kali squat. Tapi bebannya juga nggak langsung saya tiba-tiba langsung 20 kilo, enggak. Tapi yang mulai yang dari bawah, dari 10 dulu, nggak langsung angkat 10, enggak. Ya. Jadi ada tahapnya, ada prosesnya, ya. Nggak langsung dikejutin ototnya, enggak, ya. Nah, pada intinya kalian semua kalau nge-gym itu harus semangat. Semangat itu adalah nomor 1. Percaya apa yang saya bilang ini semua benar sekali, ya. Seperti itulah. Jadi jangan ragu-ragu lagi, ya. Kalau ragu-ragu itu akan buang-buang waktu saja, nggak ada gunanya seperti itu ragu-ragu. Tapi yang benar harus
latihan di tempat nge-gym dimanapun tempatnya, gak mesti harus di sini, boleh dimanapun, bebas aja nge-gym, yang penting nge-gym ya gitu, bagi yang mau melaksanakannya ya. Kalau nggak mau ya udah, nanti bisa di lain waktu, atau misalnya bisa nanti atau mikir-mikir dulu, nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan juga untuk buat mikir-mikirnya ya. Kalau kelamaan nanti jadi susah juga, lebih baik langsung melaksanakan nge-gym aja, itu malah lebih bagus ya. Mantap ya.